dilanjutkan dengan keynote speech dari Dr. Wiranto, di mana beliau juga akan sekaligus membuka acara halakoh pada pagi hari ini. Kepada beliau, Dr. Wiranto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan pembina Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Ibu Nyai Hasyim Mujadi, dan juga Gus Abdul Hakim Hidayat. Juga yang saya hormati Ketua Yayasan Dr. Arif Zamhari, PhD, juga pengasuh pondok mahasiswa, Kiai Haji Yusron ya, Sidiki, dan juga wakilnya Bapak Hilmi Sidiki. Dan tentunya dari perwakilan Kementerian Agama yang tadi telah menyampaikan sambutan, dengan hormat saya juga berterima kasih atas sambutan yang telah diberikan tadi, memberikan ilham bagi saya banyak hal. Yang saya hormati para pembicara pada pagi hari ini, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi saya tahu bahwa beliau-beliau ini adalah orang yang syarat dengan ilmu yang tentunya akan menyampaikan banyak masukan kepada para mahasantri yang saat ini berada di depan kita. Yang saya cintai, para nyai, para kiai, para mahasantri yang hadir di tempat ini maupun yang hadir ya, dengan cara Zoom atau dengan cara-cara elektronika atau internet. Pertama-tama tentu saya merasa senang, bersyukur ya bahwa saya dilibatkan dalam acara ini. Ya. Walaupun undangannya datang baru kemarin sore, ya, tetapi saya harus hadir di sini. Ya. Mengapa? Karena temanya sungguh sangat luar biasa. Yang pertama, moderasi beragama. Yang kedua, saya terus terang memiliki hubungan emosional yang panjang, ya. Punya hubungan kesejarahan dengan Kiai Haji Hasyim Mujadi. Yang saat ini ya, kita peringati haul yang ke-6, panjang sekali. Oleh karena itu saya kalau hadir kemari, saya merasa bahwa saya masih bertatap muka ya dengan almarhum Kiai Haji Hasyim Mujadi. Ya. Tentu ya sangat mengharukan, membanggakan. Tapi saya juga sangat bersyukur bahwa apa yang banyak beliau ceritakan kepada saya tentang harapan dan cita-cita beliau tentang Indonesia, satu demi satu sudah terwujud. Syukur alhamdulillah. Para mahasantri, para hadirin sekalian, mengapa saya katakan bahwa temanya sungguh sangat tepat ya? Karena tradisi kita, ya, sebenarnya tradisi yang tidak bagus ya, menjelang pemilu atau pasca pemilu, ya, suasana negeri kita ini menghangat, ya, bahkan kemudian memanas. Untung tidak mendidih dan menguap, ya itu untung ya, hanya panas. Ya. Dan setiap hasil pemilu diumumkan, selesai pemilu, kemudian mendingin kembali. Kita kembali ya, rukun dan damai sebagai bangsa. Nah mengapa? Nah di sini saya katakan tadi bahwa
ternyata ya, ada satu faktor yang menentukan bahwa kita masih memiliki yang namanya moderasi beragama. Ya, gitu ya. Sehingga tepat sekali ya, kita menjelang pemilu, hari ini kita bicara moderasi beragama, halakoh ya, tingkat nasional. Yang tentu hasilnya suara kita, pendapat kita, pemikiran kita akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang akan membantu mendinginkan suasana yang hangat, yang panas ini untuk tidak mendidih, saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi tentunya kita perlu membongkar, mengapa ya suasana kok selalu hangat, selalu memanas ya. Nah, mohon maaf saya akan menyampaikan bahwa saya sudah mengikuti pemilu itu kira-kira berapa kali ya? 4 kali ya. Ya. Yang pertama di tahun 99, pemilu pertama yang demokratis, saya ikut pemilu sebagai yang mengamankan waktu itu ya, karena saya sebagai Menteri Pertahanan merangkap Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang membawai TNI dan polisi. Saya mengamankan pemilu 99. Alhamdulillah panasnya bukan main, ributnya bukan main, tapi kemudian kembali dingin dan damai. Ya. Ya. Karena apa? Karena moderasi beragama. Nanti saya akan sampaikan kenapa seperti itu. Berikutnya saya mengikuti lagi pemilu di tahun 2004. Nah di sini saya nggak mengamankan, jadi peserta, nyoba jadi peserta, ya. Nyalon presiden. Nah, ya. Tapi alhamdulillah kalah. Nah, ya. Dan saya ingin masuk ke dalam satu kompetisi politik ya, untuk mendapatkan pengalaman. Mengapa mengapa panas, mengapa kemudian ya, terjadi satu perubahan iklim persaudaraan kita sebagai bangsa. Belum puas, tahun 2009 ikut lagi saya sebagai peserta, nyalon lagi sebagai calon wakil presidennya Pak Yusuf, kalah waktu itu. Ya. Alhamdulillah kalah lagi. Ya. Tapi paham mengapa suhu politik atau keadaan kita, ya, negeri ini menghangat dan memanas, makin paham. Nah kemarin di 2019 ikut lagi, tapi sebagai yang mengamankan lagi ya, karena saya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Mengamankan sekarang, dari luar sekarang lihat. Pertama dari luar ngelihat, masuk ke dalamnya, mencoba mengetahui jeroannya, isinya itu apa. Baru kemarin saya ikut dari luar lagi. Maka penyebab utama ya mengapa suhu politik, suhu ya persaudaraan kita, persatuan kita menjadi panas ya, adalah adanya syahwat politik kekuasaan yang meminggirkan persaudaraan kita sebagai bangsa. Ya. Syahwat politik yang tidak terkendali inilah yang kemudian meminggirkan persaudaraan kita sebagai bangsa. Syahwat untuk menang, menghilangkan perasaan kita satu sebagai bangsa. Ya. Nah di sini bukan kadang tapi kerap kali ya, kawan menjadi lawan. Sahabat kerabat dibabat. Nah ini dalam ya kondisi politik kompetisi yang sangat hebat itu yang terjadi. Makanya kemudian ya terjadilah satu suasana yang tidak bersahabat dari para kader, para pemimpin yang berimbas kepada rakyat ya, karena rakyat sebagai pengikut, rakyat sebagai pendukung, ya. Rakyatlah yang sebenarnya mempunyai hak
untuk memilih para pemimpinnya yang otomatis ikut ya di dalam keributan-keributan itu. Nah itulah yang kemudian suasana ya selalu saja menjadi panas ya. Tetapi alhamdulillah bahwa suasana panas itu ya hanya temporer, tidak menetap. Sebab setelah ya, pemilu pelan-pelan mendingin kembali, ya, kemudian utuh kembali persaudaraan kita sebagai bangsa, persatuan nasional kita. Mengapa? Karena memang tadi saya katakan adanya moderasi beragama. Moderasi beragama berarti apa? Berarti kita ya selalu menjaga, menghormati keberadaan agama, mengakui keberadaan agama, kerjasama di antara agama. Kekuatan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Ya. Nah ingat ya di dalam Pancasila, ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti di situ ya adanya pengakuan terhadap agama lain, ya, yang kemudian kita rajut dalam satu persatuan Indonesia. Jadi sila pertama, kemudian masuk sila ketiga, persatuan Indonesia. Perbedaan agama yang diwarnai dengan moderasi beragama, ya, karena sebenarnya moderasi beragama itu kalau pendapatnya para pakar banyak sekali, tapi kalau saya boleh menyingkat ada 3 hal, ya, mengakui, menghormati, dan bekerja sama antar agama, moderasi beragama. Nah itulah kekuatan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dirajut dengan persatuan Indonesia. Luar biasa. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya pernah mendapat tugas untuk job training, ya, job training ke Malaysia, ya, tahun 1986. Ya. Pangkat saya masih Letnan Kolonel, diutus ke Malaysia untuk mempelajari bagaimana membentuk satu kesatuan tingkat divisi Kostrad. Saya berangkat ke sana 3 bulan, sampai di sana dapat tugas tambahan. Ya. Banyak undangan-undangan dari berbagai perguruan tinggi, berbagai satuan, untuk saya ceramah tentang Pancasila. Itu luar biasa. Ya. Mereka heran, loh di Indonesia kenapa taman kanak-kanak sama orang tua hafal Pancasila? Gimana caranya Pak? Kami di sini baru mencari ini bentuk persatuan kami seperti apa. Di sana kan sukunya kan Tionghoa, Melayu, India. Hanya 3. Kita 700 suku bangsa. Agama juga bermacam-macam. Kok bisa satu? Mereka heran. Minta saya ceramah. Jadi tugas tentara untuk membentuk divisi berubah menjadi penceramah Pancasila di Malaysia. Maka sebenarnya kita heran ya pada saat bangsa lain mengagumi Pancasila, kita sendiri ya terkadang ya mengabaikan Pancasila. Padahal itulah ya satu pengikat bangsa kita untuk tidak terpecah belah. Tapi hebatnya sebenarnya, saya tidak akan mengupas substansi Pancasila, tapi asal muasal kenapa Pancasila bisa muncul. Kembali tadi kuncinya adalah moderasi beragama yang dimiliki para pendahulu kita, para pemimpin-pemimpin Islam masa lalu sebagai pendiri agama yang sudah memahami betul tentang moderasi beragama. Waktu itu belum ada istilah moderasi, yang aja ada toleransi. Ya. Sebab kalau bicara moderasi berarti cara kita ya untuk mencapai hasilnya yakni toleransi. Moderasi adalah cara kita, sedang toleransi adalah hasil dari apa yang kita lakukan dengan moderasi beragama itu.
Nah bayangkan, waktu itu sebenarnya para pendahulu kita, para tokoh-tokoh Islam kita, dengan memahami bahwa majority bangsa Indonesia adalah beragama Islam, dia bisa mengklaim untuk bangunan negeri ini ya bangunan Islam, kan begitu. Tetapi karena moderasi beragama yang sangat kuat ya, maka beliau paham bahwa kalau itu dipertahankan, kalau ide itu, gagasan itu diaktualisasikan, maka yang terjadi adalah bukan NKRI, tapi negara-negara yang terpecah belah, bukan Indonesia. Luar biasa, kelegawaan, ya, menghilangkan egosentris para pendahulu kita untuk kemudian mewujudkan Pancasila. Ini contoh yang sangat gamblang bahwa ya, moderasi beragama merupakan satu acuan ya, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan dilihat dari lahirnya Pancasila, proses lahirnya pun seperti itu. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, tentu dengan pengalaman tadi saya katakan bahwa saya diminta untuk menyampaikan pengalaman saya tentang bagaimana keyakinan kita bahwa ternyata moderasi beragama banyak kali menyelamatkan negeri ini ya, dari perpecahan, dari kekacauan, dari ketidakamanan. Ya. Misalnya saja di tahun 1998, tatkala gelombang ide untuk mereformasi negeri ini, setelah 32 tahun Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden, muncul gerakan reformasi, ingin mengubah ya, kepemimpinan negeri yang waktu itu dengan tanda kutip ya, dicap sebagai sistem yang mendekati otoriter menjadi sistem yang lebih demokratis. Kekuatan reformasi muncul. Terjadilah pergolakan yang luar biasa. Yang mungkin para mahasantri yang sekarang kelahirannya ya, sekitar di bawah tahun 2000 ya mungkin masih mengalami, tapi masih kecil tentunya ya. Kalau kelahiran di atas 2000 enggak mengalami, tapi waktu itu keadaan sungguh sangat berat, sangat kritis. Salah mengambil langkah, negeri ini akan terpecah belah. Saya pun sebagai panglima yang diserai untuk mengamankan negeri ini, ya, harus menghadapi masa sulit itu. Tapi saya ingat bahwa negeri ini mayoritas adalah orang Islam. Negeri ini mayoritas adalah beragama Islam. Jadi kalau mayoritas itu saya ajak untuk mengamankan negeri ini, tidak ikut ribut, maka negeri ini pasti utuh, pasti aman. Itu. Ya. Maka saya undang Gus Dur, ya, Panglima ABRI mengundang Gus Dur sebagai Ketua PBNU. Ya, waktu itu Pak Kiai Hasyim Muzadi masih Ketua DPW ya, DPW NU Jawa Timur waktu itu. Ya. Saya sampaikan kepada Gus Dur, ini negeri seperti ini, kondisinya sungguh sangat gawat. Kalau saya mengambil langkah yang salah, negeri ini bisa terpecah belah. Antar kekuatan reformasi berhadapan dengan tentara, dengan militer. Militer punya kewajiban untuk mengamankan negeri ini, kekuatan reformasi berkehendak untuk mengubah negeri ini menjadi demokratis, kita berhadapan. Tapi kalau kekuatan Islam yang sampean pimpin, ya, tidak ikut ribut, pasti ini aman, Gus. Gimana Gus, kira-kira pendapat sampean? Ya begitu saya. Ya. Beliau jawabnya apa? Pak Wiranto, sampean ke kanan, saya ikut ke kanan. Sampean ke kiri, saya ikut ke kiri. Sampean terus, saya ikut terus. Begitu. Alhamdulillah, saya leganya bukan main. Berarti aman negeri ini. Dan terjadi memang begitu. Ya.
keributan segera bisa diredakan dan negeri ini kembali aman. Kekuatan reformasi ya, telah mendapatkan suatu apa yang diharapkan, negeri ini direformasi kembali, ya, undang-undang dasar, ya, kemudian ya, ada perubahan-perubahan yang mendasar tentang demokrasi, dan itulah yang terjadi. Artinya apa? Artinya kembali bahwa kekuatan agama dengan konsep moderasi beragama menjadi salah satu yang menyebabkan negeri ini tetap utuh, saudara-saudara sekalian. Contoh lagi, di tahun 1999 sudah selesai, reformasi sudah aman, di Ambon pecah perang saudara, saling membunuh di antara masyarakat. Budaya Islam Sarani, ya, budaya Islam Sarani itu budaya turun-temurun di Ambon sana, di Maluku sana. Islam dan Nasrani itu tetap bersatu padu. Di hari Natal, ya, teman-teman Islam ikut membersihkan gereja. Mendekati Lebaran, teman-teman dari Nasrani bantu orang Islam bersihkan masjid. Rukun, ya, tentram, damai. Tiba-tiba bergolak, saling bunuh. Saya datang ke sana, saya masih sebagai panglima, datang ke sana. Bukan nyari gubernur, bukan nyari bupati, wali kota, bukan. Mencari tokoh agama. Tokoh-tokoh agama Islam saya cari, tokoh agama Nasrani saya cari. Saya kemudian sentil lagi, ayo moderasi beragama yang bisa menyelamatkan sampean. Ya kan? Saya bekal uang cukup banyak, tak sumbang untuk memperbaiki gereja yang terbakar, sumbang untuk memperbaiki masjid yang rusak, perbaiki simbol-simbol ibadah sampean. 2 bulan kemudian ada acara makan patita antar agama, ya, kumpul di lapangan, kemudian kembali doa bersama, nangis bersama, makan bersama, aman di sana. Karena apa? Moderasi beragama. Contoh lain, ya, pada saat saya menyertai Presiden Jokowi menerima perwakilan para tokoh-tokoh agama dari Afghanistan di Istana Bogor. Saya masih ingat, di tahun 2018 sekarang. Ya. Saya sebagai Menteri Polhukam, mendampingi Presiden menerima tokoh-tokoh agama di Afghanistan. Mereka bertanya, Pak Jokowi, kami ini hanya 5 suku bangsa, tapi 40 tahun bertengkar, bertempur, berkelahi terus-menerus, gak selesai sampai sekarang. Nah sampean ini 700 etnik grup, berbagai agama, kok aman-aman aja, resepnya apa? Gitu ya. Bapak sekalian, kembali tadi saya menyimak, resepnya kembali moderasi beragama. Ya. Bagaimana kita bisa membangun suatu keharmonisan beragama, ya. Bagaimana kita bisa merukunkan para pemeluk agama yang macam-macam itu. Bagaimana kita bisa mengajak suku bangsa menjadi satu suara NKRI. Nah, mereka belum puas, maka kemudian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala terbang ke Afghanistan, ya, untuk memberikan pengajaran, katakanlah begitu ya, tentang bagaimana moderasi beragama. Saudara sekalian, dari teori yang saya sampaikan, pengalaman yang saya sampaikan, contoh yang saya sampaikan, yakinkah kita bahwa moderasi beragama sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup kita berbangsa dan bernegara. Ya.
Tentu nanti akan banyak lagi yang akan disampaikan para pembicara ya, karena beliau-beliau ini tentu sudah syarat ya dengan pengalaman dan ilmu yang akan disampaikan dalam halaqah nasional ini. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan kalimat dari almarhum Hasyim Mujadi ya, yang luar biasa. Karena tulisan-tulisan para anggota Dewan Pertimbangan Presiden masih ada di kantor saya baca ya, saya baca. Terutama dari Pak Hasyim Mujadi yang tulisannya banyak sekali. Tapi satu hal yang menarik yang saya perlu menyampaikan kepada saudara sekalian, karena luar biasa. Ya. Ada kalimat-kalimat, ya kalimat sakti lah, kira-kira begitu ya. Ya. Dalam hal moderasi beragama, dalam hal persatuan ya, nasional, dalam hal kehidupan antara agama dan negara. Beliau mengatakan, yang sudah sama jangan dibedakan, dan yang sudah beda jangan disamakan. Nah, ini sederhana, tapi itu sumber perpecahan, sumber keributan, ya. Sumber untuk tidak rukun di antara kita karena yang sudah sama dibedakan. Dipaksa dibedakan. Ya. Contoh misalnya di keluarga saja yang kecil lah. Yang sana suka makan bakso. Ya. Yang satunya, anak satunya suka makan lontong. Satunya lagi suka makan nasi biryani. Beda. Dipaksa, ayo sama-sama harus makan pecel. Wah gitu ya. Wah enggak Pak, enggak enak. Harus, ayo enggak, harus. Ribut pasti ribut. Ngedumel dulu, habis itu ribut. Kan gitu. Karena apa? Yang sudah beda jangan disamakan, karena memang begitu. Secara alami memang manusia itu berbeda. Ya. Tapi yang sudah sama, ya, jangan juga dibedakan. Sudah seragam, sudah bagus, sudah rukun, ingin dipecah-pecah lagi. Pasti juga ribut. Mungkin hanya seperti halnya musik simfoni ya. Dalam satu musik kan ada gitarnya, ya, ada drumnya, ada pianonya, ada biolanya, itu kan berbeda-beda. Tapi tatkala perbedaan itu ya tetap dikemas dalam satu bingkai persatuan, bunyinya jadi indah. Ada lagu yang merdu, yang indah. Tapi kalau kemudian harus sama, suaranya harus seperti drum, wah bayangkan ramenya kayak apa itu, ya band itu kan gitu. Ya. Nah artinya ini sesuatu ya, kedalaman dari kalimat yang disampaikan Pak Hasyim Mujadi. Mungkin hanya satu yang saya katakan bahwa agak nyimpang dari kalimat itu, yakni apa? Yakni di tentara baris berbaris. Nah, ya. Itu yang beda harus disamakan. Ya. Kalau nggak sama nanti hormat gerak, ada yang gini, ada yang gini. Ada yang gini, wah kalau nggak jadi kacau di situ yang cuma itu aja, yang lain ternyata masuk dalam kalimat ya Pak almarhum Hasyim Mujadi. Baiklah ya Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para mahasiswi, mahasantri ya, mahasantri putra dan putri yang saya cintai. Inilah ya sekelumit dari apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, apa yang saya bisa pesankan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini sungguh sangat tepat apabila
moderasi beragama, kembali kita bedah, kita ambil intisarinya untuk kita ingatkan kepada seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, karena dari situlah ya kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ya. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka halaqah nasional dalam rangka memperingati Haul ke-6 Kiai Haji Hasyim Mujadi dengan tema moderasi beragama saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.